Baik, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai user testing yang kami lakukan beberapa hari kemarin. Next. Sebelum dari itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Makistrani, yang kedua ada Cynthia Nurujayanti, 3 Sri Wilujeng, 4 saya sendiri Wahyu Atila, 5 Rizky Wisadam, dan 6 yang terakhir Rosel Triksi. Next. Berikut ada pembahasan yang akan kami bahas untuk kedepannya. Yang pertama ada planning, kedua prosedur, 3 user feedback, 4 weakness, 5 conclusion, dan 6 solution. Next. Sebelum itu, akar permasalahan dari yang kita ambil untuk kelompok 9 yaitu SDG nomor 8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Masalah utama kita yaitu para pencari kerja dan fresh graduate yang masih memiliki low skill, sehingga kami menyediakan solusi berupa platform, berupa aplikasi, agar mereka dapat melakukan upskilling, reskilling, dan cross-skilling dengan menggunakan platform atau aplikasi kita. Sehingga mereka dapat siap untuk bekerja dengan memiliki skill yang cukup pada bidang mereka masing-masing. Next. Nah, kami menghadirkan sebuah solusi berupa aplikasi yaitu platform, di mana kami memiliki 3 fitur utama pada aplikasi kami. Yang pertama yaitu komunitas, yang kedua job search dan internship, yang ketiga course dan webinar untuk upskill, reskill, dan cross skill bagi user kita. Next. Baik, yang selanjutnya ada planning. Next. Yang pertama, test description kami mulai pada tanggal 13 sampai 19 Juni tahun 2021 melalui via Zoom Conference. Kami melakukan user testing ini dengan cara membagikan link aplikasi prototype kami kepada user, sehingga user dapat menggunakan secara langsung dan dapat mengeksplor langsung, sehingga dapat merasakan pengalaman secara langsung saat menggunakan aplikasi RAWS kami. Next. Lalu sequence kami yang pertama, kami mencari user untuk melakukan testing ini secara random. Lalu yang kedua kami mengontaknya, lalu membuat schedule, dan kami menanyakan beberapa pertanyaan tentang demografik dan interview. Lalu ada interview dan juga memberikan link prototipe kepada user, dan yang terakhir kami mengumpulkan feedback. Next. Lalu di sini ada job description. Yang pertama Wahyu menampilkan prototipe, yang kedua ada Rochelle dan Aulia menanyakan kepada user. Lalu next. Lalu ada saya sendiri, Sri Wilujeng, juga bertanya-tanya atau interview kepada user. Lalu Cynthia behavior observe, dan yang terakhir ada Rizky Sadam tentang follow up question. Next. Dan di sini ada 5 kunci pertanyaan kami. Yang pertama mendeskripsikan overall atau seluruh experience pengalaman tentang produk kami. Lalu yang kedua
menanyakan tentang apa yang disuka user saat menggunakan produk kami. Dan yang ketiga, what did you like at least? Dan yang keempat, apakah mudah untuk mengoperasikannya? Yang terakhir ada, jika ada sesuatu tambahan, apakah ada yang menyebabkan Anda bingung saat mengaplikasikannya? Lalu kemudian ada prosedur ketika kami melakukan user testing. Next. Pertama, guideline-nya kami mendemonstrasikan atau menunjukkan mengenai prototipe kami. Kemudian kami menanyakan tentang problem kami kepada user. Lalu kemudian dikaitkan dengan prototipe aplikasi kami. Lalu kami juga menanyakan kepada user beberapa pertanyaan, apakah mereka suka dengan prototipe kami, kemudian kelebihan dan juga kekurangan dari prototipe kami. Next. Lalu observasi dan follow up, kami mendokumentasikan, mencatat, serta mengobservasi apa saja yang dilakukan user kepada prototipe kami. Lalu kemudian kami memfollow up kepada user, apakah mereka memberi nilai berapa kepada prototipe kami jika aplikasi tersebut direkomendasikan kepada teman-teman mereka di antara nilai antara 1 sampai 5. Lalu juga kami memberikan prototype link kepada user di link bit.ly/Raus9. Next. Selanjutnya kami mengumpulkan user feedback dengan range umur antara 18 sampai 24 yang masih membutuhkan adanya upgrading skill. User pertama yang kami angkat adalah seorang perempuan dari Surabaya berumur 19 tahun. Mengapa kita mengangkat dia sebagai user? Karena dia sebagai perwakilan organisasi dan kami juga memiliki feature untuk organisasi dan dia berasal dari organisasi Improve dan spesialisnya di branding. Deskripsi dia kami ini yang pertama ini cukup awas dengan masalah kami yaitu SDG 8 dan dia juga sangat termasuk jarang dalam mengambil webinar atau kursus dan biasanya menemukan hal tersebut di Instagram dan situs kursus. Rekomendasi dia terhadap aplikasi kita adalah 4:5. Yang pertama ada penjelasan bagaimana dia merasakan experience kepada produk kita, yaitu dia merasa kalau login yang kita provide adalah mudah dan feature kita dan interface kita yang juga bagus. Kemudian ada pertanyaan terkait menu. Dia mengatakan bahwa pilihan warna yang kita pilih adalah bagus, tapi ada beberapa kritik, yaitu tombol-tombol di bawah itu bisa dibesarkan agar tidak ada spasi yang terbuang, tetapi kata dia semuanya sudah bagus. Pilih dalam aplikasi ini adalah menurut dia bahasanya adalah bahasa simple English dan bisa dimengerti oleh khalayak banyak. Dan bahasa dan atau kata-kata yang digunakan itu bisa langsung meng-highlight feature yang kita akan sediakan. Dan untuk navigasi dia berpikir kalau itu sangat navigasi sangat bagus, sangat mudah. Untuk yang paling dia suka di dalam produk kita adalah course dan training karena interface-nya bagus dan apa yang dikandung di dalamnya sangatlah akan tetapi ada beberapa kritik dari dia, yaitu community yang dia agak bingung. Di dalam community itu mungkin ordernya bisa di reorder dan bisa dirombak ulang penyusunan layout-nya agar orang-orang tidak bingung.
kemudian ada profile, dia sedikit bingung dalam language yang kita maksud adalah language yang yang dikuasai oleh user, akan tetapi dia agak bingung dan dikira language itu adalah language setting. Kemudian was there anything you wanted to find but couldn't? Dan ternyata dia mengira kalau aplikasi kami akan seperti LinkedIn yang bisa mengupdate job atau achievement yang digunakan oleh user. Kemudian ada user kedua. Lalu untuk user kedua kami adalah seorang wanita dari Surabaya berumur 23 tahun yang bekerja sebagai seorang asisten dosen. Lalu mengapa kami memilih beliau sebagai salah satu user kami? Karena kami juga ingin mendapatkan sudut pandang dari seorang fresh graduate. Untuk deskripsinya sendiri, user sudah awas terhadap masalah yang kami angkat karena banyak dari teman user juga yang sedang mengalami masalah tersebut. Dan juga user sudah cukup sering mengikuti course dan webinar melalui WhatsApp maupun website. Untuk rekomendasinya user memberikan 4,5 dari 5 poin. Next. Untuk pertanyaan pertama ada bagaimana pendapat user tersebut mengenai aplikasi kami atau ROS. Menurutnya aplikasi kami sudah bagus secara interface dan simple sehingga pengguna juga langsung tahu. Namun untuk fitur-fiturnya sendiri terlalu bercabang sehingga dianggapnya aplikasi tersebut agak terlalu berat. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana pendapatnya mengenai main menu kami? Menurutnya interface-nya mirip seperti aplikasi Gojek, namun selain itu sudah bagus. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang paling suka? Menurutnya di bagian language. Namun user juga memberikan sebuah saran, yaitu apabila kita bisa menggunakan uang, maka seharusnya bisa langsung membeli paket bahasa yang diinginkan. Dan pertanyaan keempat, bagaimana pendapat user mengenai bahasa yang digunakan dalam aplikasi tersebut? Bahasanya sendiri sudah pas dan user juga sempat bertanya apakah bahasa dari aplikasi tersebut bisa menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kami menjawab mungkin bisa dikembangkan lagi aplikasinya. Next. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, seberapa mudah atau sulit untuk mengoperasikan aplikasi tersebut? User menjawab, sudah mudah, namun juga memberikan sebuah saran untuk search bar di bagian main menu itu terdapat sebuah search bar yang menurutnya terlalu kecil, seharusnya lebih besar. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapatnya menurut layout dan desain? Terdapat ikon yang membuat beliau bingung, yaitu ikon yang ada di bawah, yang letaknya ada di kedua dari kiri. Dan pertanyaan terakhir, apakah ada sesuatu yang dicari namun tidak bisa ditemukan, yaitu seperti fitur yang ada di LinkedIn, di mana kita bisa update status jika sudah bekerja di suatu tempat. Next. Selanjutnya adalah sesi follow-up question, yaitu pertanyaan pertama, berdasarkan jawaban sebelumnya terkait fitur komunitas, bagaimana kami selaku pengembang memperbaikinya. Di sini user menyarankan untuk meletakkan fitur komunitas, My Komunitas di atas, sehingga tampilan interface-nya menjadi lebih ergonomis. Lalu pertanyaan kedua yaitu untuk fitur update status pada profile, bagaimana Anda menginginkannya. Lalu di sini user menyarankan untuk menambahkan fitur add friend atau follow option sehingga kita bisa mengupdate status pekerjaan kita di menu profile. Next. Lalu ada juga analisis perilaku user pertama, yaitu di sini menunjukkan bahwa user pertama lebih fokus pada menu course and training, terbukti pada
jumlah presentasi yaitu 46,15%, dan pengguna 1 cenderung melihat dan menjelajahi aplikasi secara keseluruhan daripada detail, dan lebih fokus pada tata letak dan desain. Next. Lalu selanjutnya adalah perilaku user kedua. User kedua ini juga sama, yaitu dia lebih fokus pada menu course and training, yaitu sekitar 68,25% jumlah klik yang klik saat melakukan user testing, dan pengguna 2 cenderung lebih fokus pada detail dan fungsi masing-masing fitur, terbukti dengan banyaknya peralihan dari satu fitur ke fitur lainnya yang memiliki gap yang cukup besar. Lalu selanjutnya adalah weakness, yaitu kelemahan pada prototype dan prosedur saat melakukan user testing. Next. Yang pertama, kelemahan pada prototype. Karena produk kita masih berupa prototype, masih banyak sekali fitur yang masih belum bisa dieksplor, yang terkadang buat user agak kesulitan ketika mengeksplor fitur aplikasi kita. Lalu selanjutnya adalah user testing prosedur. Karena kita melakukan user testing melalui video conference, masih ada beberapa masalah kecil dari jaringan yang menghambat kita pada saat sesi tanya jawab. Next. Oke, lalu pada fitur itu conclusion, pada bagian kesimpulan, user secara keseluruhan tertarik pada aplikasi kita, baik secara dalam segi interface dan navigasi, meskipun ada beberapa bagian dan fitur yang harus diperbaiki. Yang pertama lalu yaitu ada user feedback. User menyarankan untuk mengatur ulang yaitu di fitur komunitas, lalu menambah beberapa fitur seperti menambah teman, list of experience, dan status pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu mengubah icon yang lebih representatif terkait fitur tersebut. Lalu selanjutnya adalah user behavior. User lebih tertarik untuk mengeksplor lebih terkait fitur yang mereka inginkan. Lalu selanjutnya user juga menemukan beberapa kesulitan dalam mengolah icon pada fitur dan layout. Selanjutnya next. Solution dan bagaimana kita menyelesaikannya. Yang pertama adalah layout. Kita akan mengatur kembali layout untuk menjadi lebih rapi sehingga lebih user friendly. Lalu ada icons. Kita akan mengganti beberapa icon yang mungkin lebih dikenali, dan selanjutnya sub feature addition. Kita juga menambah fitur seperti LinkedIn untuk memudahkan pengguna untuk memposting pencapaian mereka. Dan selanjutnya adalah completion, kita akan menyelesaikan program kita. Next. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai user testing yang sudah kami lakukan beberapa hari lalu. Berikut ada dokumentasi atau cuplikan mengenai user testing yang kami lakukan beberapa hari lalu. Saya mulai ya Mbak. Sebelumnya selamat siang. Terima kasih buat Mbak Anissa yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di user testing kami. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Manajemen Bisnis ITS 2020. Kami ingin meminta bantuan dari Mbak Anissa buat mencoba prototipe dari aplikasi kami. Sebelumnya mungkin Mbak Anissa bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, perkenalkan, nama saya Anissa Jasmine Ruden. Panggilnya Sasa boleh, Anissa boleh. Saya lulusan Teknik Lingkungan angkatan 2016. Terus sekarang saya bekerja di ITS. Jadi asisten dosennya di Teknik Lingkungan. Akan kami persilakan untuk mencoba langsung dan merasakan bagaimana gambaran prototipe aplikasi kami. Berarti share screen ya ini? Iya, Mbak.
Ini udah kelihatan. Sudah, Mbak. Ini apa sih? Ini udah gini, benar. Ya, di situ Mbak bisa langsung mengeklik yang ada di layarnya seperti itu, Mbak. Sign in. Ya, seperti layaknya menggunakan aplikasi biasa seperti itu. Oke. Nggak bisa diklik gitu. Nggak bisa ditarik. Ini kayak anu ya, Duolingo. Iya, benar seperti itu, Mbak. Seperti Duolingo, kami mengadaptasi dari aplikasi Duolingo untuk tampilan language course-nya. Interview simulator. Ini ngeklik terserah. Iya, Pak. Akan ini. Jadi di situ diberikan gambaran nantinya, namun saat ini belum ada kayak materinya kan belum ada. Ini kami hanya memberikan gambaran bagaimana tampilan untuk interview conversation-nya di halaman interview conversation. Yang ini. Ya, untuk yang itu tampilan untuk job interview simulator, namun sayang untuk saat ini kami belum bisa menyediakan materi-materinya seperti itu. Oh, ini yang tadi. Oh, ini sama. Oke. Ini yang tadi. Ini kayak anu prakerja. Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi di top course top course atau di webinar itu jadi kayak yang banyak dicari ataupun yang lagi banyak diminati seperti itu, Mbak. Nah, untuk tampilan course-nya seperti Coursera seperti itu. Coursera. Oke. Ini apa? Community. Ya, ini adalah halaman komunitas kami. Mungkin Mbak bisa yang pencet yang programming dan coding. Oh, sih. Nah, di situ terdapat fitur kayak resource itu buat materi-materi yang mungkin dibagikan oleh member dari komunitas, dan ada kolom diskusi ini untuk para member-member yang ingin berdiskusi mengenai topik-topik programming dan coding seperti itu di discussion. Okay. Balance. Ini jadi klik semua. Udah dilihatin satu-satu semua. Mohon maaf, Pak. Terus setelah ini? Ya, setelah ini kalau sudah Mbak Sasa sudah cukup untuk merasakan prototipe dari kelompok kami? Atau ingin masih mengeksplor? Bentar. Mungkin mau klik-klik lihat-lihat lagi. Baik. Dipersilakan.
mungkin ada profil juga Mbak, kalau Mbak Sarah belum akses di paling kanan bawah, pojok kanan bawah itu ada profil yang gambar orang kan. Itu di situ ada profilnya Mbak Sasa. Nanti kalau misalnya balance itu kalau mau kursus berbayar, terus lalu ada bahasa itu untuk bahasa yang Mbak Sasa kuasai itu bisa di situ dicantumkan, dan ada level juga gitu. Ini XP ini kalau misalkan naik level terus ngapain? Nah, mungkin silakan. Oke, jadi ntar rencananya dari kami setiap level bakal ada privilege masing-masing gitu Mbak. Jadi mungkin ntar kalau levelnya udah tinggi bisa ngakses menu yang mungkin lebih advance dan pelajaran yang lebih advance. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Terima kasih. Kalau yang advance emang nggak bisa diakses pakai uang langsung gitu? Beli yang advance langsung gitu? Untuk saat ini fungsi dari balance mungkin masih dari buat ngakses kurs yang premium gitu sih Mbak. Untuk sementara ini belum ada kepikiran untuk kalau misal mau ngakses yang advance pakai uang masih belum bisa. Berarti ini tuh campuran Duolingo campur Coursera gitu ya? Campur ini apa sih? Interview simulator. Iya Mbak, kurang lebih seperti itu. Juga kalau di community mungkin Mbak Sasa pernah baca Quora, itu seperti itu juga, mirip-mirip Mbak. Kita adaptasi dari sana juga. Tapi di sini nggak ada itunya ya, kolom kayak cari kerjanya lokernya gitu ya? Rencananya ada Mbak, cuma kebetulan saat ini fiturnya masih belum kita bangun. Jadi itu sudah kami siapkan di fitur course and training di sebelah pojok kiri atas ada job search. Nanti rencananya bakal bisa diakses lewat situ, cuma saat ini kita masih belum mengembangkan fitur tersebut Mbak.